Mari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan sejenak firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami memuji memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami, karena kasih setiamu, penyertaanmu selalu kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Nehemia pasal 7 ayat 1 hingga ayat 12. Ayat pembimbing renungan ayat 2. Begini firman Tuhan. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, seorang yang dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, takut akan Tuhan menyadarkan kita bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah, serta mendorong kita untuk menjauhkan segala perbuatan, segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, seperti kejahatan, kelicikan, kecurangan, kenajisan, penipuan, dan banyak hal-hal lainnya, dan ini dapat merugikan kita, juga merugikan orang lain. Terlebih perbuatan ini adalah perbuatan yang menyimpang dan menyeleweng terhadap firman Tuhan Allah. Nehemia adalah salah seorang yang bekerja melayani sebagai juru minuman Raja Persia, yaitu Artasasta pertama. Nehemia mendengar kabar bahwa orang buangan yang kembali ke Yerusalem dari Babel dan Persia sedang mengalami kesulitan. Juga keadaan Yerusalem, yaitu tembok Yerusalem yang hancur, masih berupa puing-puing. Nehemia diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk pergi ke kota Yerusalem sebagai bupati di sana dan bekerja untuk membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem yang hancur itu. Pembangunan kembali tembok Yerusalem menekankan pentingnya pemulihan rohani dan komitmen kepada Allah juga terhadap firman-Nya. Dalam tugas ini Nehemia menghadapi tantangan. Dia dan umat Tuhan dihina, dicemooh, dan diolok-olokkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tentulah hal ini membuat Nehemia juga semua umat menjadi takut oleh berbagai ancaman-ancaman
yang datang dari orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menjadi patah semangat. Namun semuanya ini dapat dilalui melalui doa Nehemia. Nehemia berdoa, ia berkabung, berpuasa, berdoa disertai air mata. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan Allah. Doa Nehemia menjadi kekuatan yang dapat meneguhkan hatinya. Ia sanggup mengatur semuanya dengan bijaksana. Ia sanggup melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh dia, oleh seluruh umat. Terlebih apa yang dikehendaki oleh Allah di tengah-tengah kota Yerusalem, di tengah umat Allah. Hal ini terjadi karena ia percaya bahwa Allah melakukan bagiannya. Allah menunjukkan kuasanya sehingga segala rencana Nehemia, keinginan umat, keinginan Allah, semuanya dapat terlaksana, segalanya berhasil. Setelah pembangunan tembok Yerusalem diselesaikan, maka takutlah semua musuh. Dan mereka sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Selain itu ternyata ada juga yang berusaha menakut-nakuti Nehemia dan umat Tuhan, yaitu mereka yang disebut sebagai saudara palsu, yang mengatakan mereka bekerja untuk Allah, tetapi sebenarnya bersekutu dengan musuh Allah. Ini merupakan suatu kesedihan terberat yang harus ditanggung oleh hamba sejati Allah, termasuk Nehemia. Saudara palsu boleh saja kita sebut adalah pengkhianat, atau yang sering kita dengar musuh dalam selimut. Kelihatannya baik, tetapi sebenarnya jahat dan menghancurkan. Karena itu Nehemia menugaskan orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengawasi Yerusalem, mengawasi kota itu, yaitu Hanani dan Hananya. Mereka adalah orang yang dapat dipercaya. Mereka adalah takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain yang ada di antara umat Allah. Mereka bertindak untuk melindungi kota itu. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang yang takut akan Tuhan akan dipakainya untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar yang juga berdampak baik bagi orang lain. Dan yang paling istimewa adalah kepadanya dipercayakan tanggung jawab besar untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah. Seorang yang takut akan Tuhan akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekalipun ia memiliki kuasa, jabatan, ia akan tetap setia dan bertekun dalam kesalehannya. Ia tidak memakai kuasa jabatannya, kelebihannya untuk mencari kemuliaan dan keuntungan sendiri saja. Sebab tanggung jawabnya juga harus berdampak baik bagi orang lain. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Tetaplah kita setia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita saat ini. Kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, orang yang selalu setia dan taat, takut kepada Tuhan. Melalui cara hidup kita, melalui sikap dalam hidup kita, juga melalui setiap usaha, apakah itu profesi kita, pekerjaan kita, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai seorang pemimpin, atau bermacam-macam karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita yang menjadi tugas kita. Mari kita lakukan dengan takut akan Tuhan, agar segala yang kita kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada malam ini. Biarlah hati kami selalu terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang memberi kekuatan bagi kami, yang mengajari kami untuk selalu hidup setia dan takut kepada Tuhan. Apapun Tuhan profesi kami, pekerjaan kami, tugas kami yang telah Kau percayakan kepada kami, biarlah kami melakukannya dengan baik, dengan setia, serta takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan, setiap yang kami lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini, berkati tubuh, jiwa, dan roh kami, dan bangunkan kami di hari esok, agar kami dapat merasakan kehidupan yang baru, melakukan pekerjaan kami yang seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.